Sallallahu alaihi wasallam, salasatun uqsimu alaihinna, tiga perkara uqsimu alaihinna, yang saya bersumpah atas tiga perkara ini, kata Nabi. Wa uhadditsukum haditsan fahfazuhu, maka aku akan mengatakan suatu perkataan, maka kalian hafalkan ini, kalian jaga ini. Tiga perkara ini, kata Nabi, beliau bersumpah atasnya. Yang pertama, kata Nabi, qala ma naqasa malu abdin min shadaqatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berkurang ma naqasa malu abdin, harta seorang hamba ketika dia gunakan untuk bersedekah. Ini Nabi sampai bersumpah. Aku bersumpah, kata Nabi, bahwa harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang. Harta yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta yang sebenarnya adalah harta yang kita gunakan untuk bagaimana infak, sedekah, zakat fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebenar-benarnya harta kita yang akan kita nikmati di yaumil kiamah kelak. Adapun harta kita yang mungkin saat ini banyak, tanah hektaran, mobil beberapa, banyak rumah, perusahaan dan lain sebagainya, dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malu abdin min shadaqatin. Dan kita harus betul-betul meyakini hadis ini, karena ini Nabi yang mengatakan. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu hitung-hitungan kita di dalam bersedekah. Tidak perlu hitung-hitungan ketika kita bersedekah untuk Jumat berkah. Tidak perlu hitung-hitungan ketika kita bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, duafa, janda dan sebagainya. Kenapa? Mana koso mal, tidak akan pernah berkurang. Kalau hitung-hitungan kita sebagai manusia materialistis, punya gaji 1 juta, kita berikan untuk fakir miskin 500.000, berkurang jadi 500.000. Tapi hitung-hitungan Allah dan Rasulnya tidak seperti itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai kepada kita tentang ayat-ayat bagaimana harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah ketika kita infakkan fi sabilillah, insyaallah. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampai bersumpah, wala dzulima abdun madlamatan fasobara alaiha illa zadahullahu izzan. Dan tidaklah seseorang yang ketika dia dizolimi oleh seseorang yang lain dengan kezoliman, fasobara alaiha, kemudian dia bersabar atas kezoliman yang dia rasakan, dizolimi oleh temannya, saudaranya dan siapapun, oleh masyarakat. Fasobara alaiha, ketika dia bersabar, kata Nabi, illa zadahullahu izzan, maka Nabi bersumpah bahwa orang-orang yang bersabar ketika dia dizolimi, zadahullahu izzan, maka Allah akan menambahkan kemuliaan atas dirinya. Orang yang sabar di dalam kezoliman adalah mereka yang sabar ketika dizolimi, dia mampu membalas, tapi dia lebih memilih untuk bersabar daripada membalas kezoliman yang sama. Dan orang-orang seperti ini, kata Nabi, dia akan dimuliakan, ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam hadis yang lain, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang yang dizolimi oleh orang lain, orang yang menzolimi, pahalanya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ukhidza min khotoyahum, dan kesalahan-kesalahan kita
akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang menzalimi kita. Toh, tidak ada yang rugi bagi kita ketika kita sabar atas kezaliman yang kita rasakan. Mungkin awalnya kita marah ketika kita zalimi, tapi pilihan yang terbaik adalah bersabar. Jika mampu, nasihati. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini tidak mudah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, tidak mudah untuk menahan amarah ketika kita mampu meluapkan amarah tersebut. Tidak mudah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa zadahullahu izzan. Dia akan mendapatkan kemuliaan. Orang yang pandai, orang yang mampu menjaga amarah, orang juga bisa menilai. Orang akan kagum dengan kita, orang akan takjub dengan kita, manusia akan heran dengan kita, dan orang-orang di sekitar kita akan mengenal kita dengan kriteria orang-orang yang sabar, dan kemuliaan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala fataha abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seseorang hamba yang dia membuka dirinya baba mas'alatin, dengan pintu untuk meminta-minta, dikit-dikit minta, kekurangan sedikit minta. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa fatahallahu baba faqrin. Jika kita termasuk orang-orang yang mudah meminta bantuan, mudah sekali meminta bantuan dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, kita belum berusaha, ujuk-ujuk sudah minta, apa-apa serba minta, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa fatahallahu baba faqrin, maka Allah akan membukakan dirinya kepada pintu-pintu fakir, merasa kurang dan kurang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang muslim mukmin mujahid, pilihan yang terbaik adalah qanaah. Tidak gampang meminta pertolongan kepada teman-teman kita, saudara kita. Kalau bisa menolong, bukan mudah meminta tolong. Sebelum meminta tolong kepada manusia, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, ini belum berdoa, belum berusaha, ujuk-ujuk, dikit-dikit minta tolong. Maka orang-orang yang seperti ini di dalam kehidupan sehari-harinya, illa fatahallahu baba faqrin, akan serba kekurangan. Harta banyak tidak menjamin dia menjadi agnia, dia menjadi fakir. Dan ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kadul faqara an yakuna kufran. Seseorang yang di dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa fakir, merasa kekurangan, maka itu akan mendekati kepada kekufuran. Mudah sekali mengingkari nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan oleh Allah atas kita. Tidak mudah bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahfazuhu, hafalkan, jaga. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak hitung-hitungan terhadap sedekah, infak, zakat yang kita keluarkan fisabilillah. Dan kita termasuk, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang ketika dizolimi kita bersabar. Kalau bisa kita cegah kezoliman yang akan menimpa kepada kita dengan cara menasihati orang yang akan menzolimi kita. Kemudian yang ketiga, kita jauhkan diri kita dari sifat meminta-minta. Karena itu kata Nabi SAW akan membukakan pintu kekurangan, merasa kurang dan kurang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momen Rabiul Awal ini menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus tumbuh kembang cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta basyariahnya, cinta juga bahkan paling urgent adalah bagaimana cinta terhadap risalah yang beliau bawa, yaitu bagaimana kita melaksanakan seluruh apa-apa yang disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja kita mulai saat ini
bukti cinta kita kepada Nabi. Coba kita bagaimana melihat sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bagaimana membaca sirah Nabi. Aneh kalau kita merasa cinta kepada Nabi, sirah saja tidak pernah kita baca. Sejarah Nabi dari lahir sampai meninggal kita tidak pernah baca. Jangan sampai ketika nanti di yaumil qiyamah, ya Rasulullah, saya adalah umatmu ya Rasulullah. Jangan sampai Rasul bilang, la antum laisa ummati. Bukan, kamu bukan umatku. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan makin hari makin cinta kita tumbuh kembangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana